Pengertian putusan. Putusan adalah kesimpulan akhir yang diambil oleh majelis hakim yang diberi wewenang untuk itu dalam menyelesaikan atau mengakhiri suatu sengketa antara pihak-pihak yang berperkara dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Putusan pada dasarnya merupakan proses ilmiah dengan majelis hakim sebagai poros utamanya. Majelis hakim memegang peranan penting atau peranan sentral dalam membuat putusan atas memutus sengketa yang sedang ditanganinya. Implementasi hukum dalam putusan majelis hakim mengacu pada kerangka pikir tertentu yang dibangun secara sistematik. Doktrin atau teori hukum, legal theory, memegang peranan penting dalam membimbing majelis hakim menyusun putusan yang berkualitas dan mampu mengakomodir tujuan hukum. Tujuan hukum diantaranya yaitu keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum. Ketika hakim memeriksa dan mengadili perkara agar dapat melahirkan suatu putusan yang adil, yang berkepastian hukum, dan bermanfaat. Selanjutnya yaitu tahap-tahap pembuatan putusan. Dalam mengambil putusan, masing-masing majelis hakim memiliki hak yang sama dalam melakukan 3 tahap yang mesti dilakukan majelis hakim untuk memperoleh putusan yang baik dan benar. Di antaranya yaitu yang pertama, tahap konstatir. Mengonstatir peristiwa hukum yang diajukan oleh para pihak kepadanya dengan melihat, mengakui, atau membenarkan telah terjadinya peristiwa yang telah diajukan tersebut, serta harus pasti bukan dugaan, yaitu yang didasarkan alat bukti pembuktian. Yang kedua, tahap kualifisir. Mengkualifisir peristiwa hukum yang diajukan pihak-pihak kepadanya, yang berarti mencari atau menentukan hubungan hukum terhadap dalil atau peristiwa yang telah dibuktikan. Hakim menilai terhadap dalil atau peristiwa yang telah terbukti atau menilai dalil atau peristiwa yang tidak terbukti dengan peraturan perundang-undangan yang merupakan hukum material atau dapat dikatakan mencari penerapan hukum yang tepat terhadap dalil atau peristiwa yang telah dikonstatir. Yang ketiga, tahap konstituir, yaitu mengonstituir, menetapkan hukumnya atau memberikan keadilan kepada para pihak yang berperkara. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pertanahan. Yang pertama adalah pengertian dari tanah. Tanah adalah permukaan bumi atau lapisan bumi yang berada pada bagian teratas, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok-pokok Dasar Agraria atau UUPA. Yang dimaksud dengan tanah adalah permukaan bumi. Tanah dalam arti hukum memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan manusia karena dapat menentukan keberadaan dan kelangsungan hubungan dan perbuatan hukum baik dari segi individu maupun dampak bagi orang lain. Hukum pertanahan mengacu pada norma hukum bagi negara untuk menyesuaikan berbagai hubungan sosial dan ekonomi dalam kepemilikan, penguasaan, pengoperasian, penggunaan, perlindungan, dan juga pengelolaan tanah. Tujuannya adalah untuk melindungi kepentingan ekonomi tanah dari kelas penguasa dan membantu menstabilkan tatanan sosial, ekonomi, dan aturan politik kelas penguasa. Selanjutnya adalah dasar hukum. Dasar hukum menjadi landasan penting yang harus diperhatikan ketika memiliki masalah yang berhubungan dengan tanah. Kemudian, dengan adanya dasar hukum tersebut tentunya akan lebih memudahkan untuk bisa menemukan solusi dengan tepat, sehingga setiap permasalahan pun dapat diatasi. Aturan yang berkaitan dengan pemindahan hak atas tanah karena proses jual beli, yang pertama diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 yang berisi tentang pendaftaran tanah, yaitu pada pasal 37 ayat 1. Selanjutnya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dalam pasal 32 yang berisi tentang sertifikat sebagai surat tanda bukti yang dikenal sebagai bukti yang kuat. Selanjutnya adalah aturan yang berkaitan dengan peralihan hak
karena warisan diatur pada pasal 42 ayat 1 nomor 24 tahun 1997 mengenai aturan yang berkaitan dengan pendaftaran peralihan hak karena bentuk warisan. Selanjutnya adalah aturan yang berkaitan dengan sengketa dari batasan tanah, diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 mengenai pokok agraria. Selanjutnya hal-hal umum yang menjadi akar permasalahan atau yang bisa menyebabkan terjadinya sengketa di bidang pertanahan ini sebenarnya apa sih? Oke, kita sebutkan satu-satu. Yang pertama adalah kurang tertibnya administrasi pertanahan di masa lalu yang juga berimbas hingga saat ini. Lalu yang kedua adalah ketimpangan struktur penguasaan dan kepemilikan tanah, terutama di Indonesia. Ini adalah menjadi hal yang kerap terjadi. Lalu yang ketiga adalah sistem publikasi pendaftaran tanah yang masih terbilang negatif. Lalu yang keempat adalah meningkatnya kebutuhan tanah sehingga harga tanah ini tidak bisa kita kendalikan, terutama dikarenakan ulah dari mafia tanah. Lalu selanjutnya yang kelima adalah peraturan perundang-undangan ini saling tumpang tindih baik secara vertikal maupun horizontal. Begitu juga dengan substansi yang diatur. Lalu yang keenam adalah masih banyaknya terdapat tanah yang masih berstatus terlantar atau belum mempunyai pemilik. Lalu yang ketujuh adalah kurang cermatnya notaris atau pejabat pembuat akta tanah dalam melakukan tugas-tugas mereka. Lalu yang kedelapan adalah belum terdapatnya pelaksanaan persepsi atau interpretasi para penegak hukum, di sini khususnya adalah hakim, dalam terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan khususnya ya. Lalu yang terakhir adalah para penegak hukum yang kurang berbentuk melaksanakan peraturan perundang-undangan ini secara konsisten di bidang pertanahan. Nah, untuk peta konsepnya dari kelompok kami kurang lebihnya seperti ini. Kasus yang diambil di sini adalah perbuatan melawan hukum dikarenakan mengolah benda tidak bergerak milik orang lain. Jadi yang pertama di sini ada hakim ketua dengan 2 hakim anggota. Lalu di bawah hakim ketua ini ada panitera, di mana panitera ini bertugas untuk membantu hakim mencatat berita-berita acara dalam proses persidangan. Kemudian adanya penggugat dan juga tergugat. Yang selanjutnya dalam tata urutan persidangannya, yang pertama ini sidang dinyatakan terbuka dan dibuka untuk umum. Kemudian adanya objek dalam persidangan atau kasus yang akan diputuskan. Lalu setelah itu pembacaan penggugat atau bisa juga disebut dengan istilah replik, yaitu kesempatan untuk memberikan tanggapan. Lalu dilanjut dengan pembacaan dari tergugat atau biasa disebut dengan duplik, yaitu jawaban tergugat terhadap suatu replik yang diajukan oleh penggugat. Lalu setelah itu ada pembuktian dimulai dari penggugat terlebih dahulu berupa surat bukti atau sanksi, dilanjut dengan tergugat berupa surat bukti dan sanksi juga. Lalu karena kelompok kami ini mengambil kasus di bidang pertanahan, jadi dilakukannya pemeriksaan setempat terlebih dahulu. Baru setelah itu adanya kesimpulan musyawarah oleh majelis hakim yang tentunya di sini bersifat rahasia. Lalu yang terakhir adalah pembacaan putusan yang dihasilkan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai subjek dalam kasus ini. Ada 2 subjek, yaitu penggugat dan tergugat. Untuk penggugat sendiri bernama Pak Ali, berumur 60 tahun, yang beralamat di Dusun Jeraje, RT 01, RW 03, Desa Sumberkola, Kecamatan Laut, Kabupaten Jember. Dan untuk tergugat bernama Pak Jaka, berumur 54 tahun,
yang beralamat di Desa Goyang Senggol, RT 02, RW 09, Kecamatan Goyang Weton, Kabupaten Jember. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan terkait apa yang menjadi sumber permasalahan yang dialami oleh pihak penggugat, yaitu Pak Ali, dan pihak tergugat, yaitu Pak Jaka. Nah, berikut merupakan rincian dari objek sengketa yang sedang dibahas dalam pokok perkara ini, yaitu sebidang tanah sawah dengan nomor parcel 305, nomor koir 545, dengan luas 2.500 meter persegi. Tanah sawah ini memiliki batas-batas antara lain: sebelah utara berbatasan langsung dengan sungai, sebelah timur berbatasan dengan tanah milik Bapak Anwar, sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik Bapak Soleh, dan sebelah barat berbatasan dengan tanah milik Bapak Ikal. Kemudian di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai tentang nomor parcel dan nomor kohir. Nomor parcel yaitu sebidang tanah dengan ukuran tertentu yang di dalamnya terdapat catatan atau tata arsip pemetaan tanah dalam buku dan peta tanah di kantor kelurahan atau kantor kepala desa setempat. Kemudian ada nomor kohir yaitu surat atau daftar penetapan pajak. Baik, selanjutnya mungkin untuk penjelasan lebih lanjut terkait perkara tanah sengketa ini bisa disampaikan oleh rekan saya yang lain. Dasar alasan penggugat pada tanggal 21 Maret 2012, Pak Ali alias si penggugat ini telah membeli tanah dengan nomor parcel 305 dan nomor kohil 545 dengan luas tanah 2.500 meter persegi dari Pak Dandi. Tanah 2.500 persegi ini terletak pada Desa Goyang Senggol, Kecamatan Goyang Weton, Kabupaten Jember, dengan akta jual beli nomor 25/1/2013. Akta ini dikeluarkan oleh PPAT Akbar Ferdi SH, yang di dalam akta jual beli ini diatasnamakan Diana. Diana merupakan anak dari si penggugat atau anak dari Pak Ali. Kemudian setelah terjadi proses jual beli tanah sawah pada saat itu juga, yakni pada tanggal 21 Maret 2012, si penggugat ini atau Pak Ali membuat sertifikat tanah dengan nomor 01225 dan kemudian tanah tersebut dikelola langsung oleh Pak Ali. Namun sekitar bulan Oktober 2018, Pak Jaka atau si tergugat menggarap tanah sawah dengan nomor parcel 245, nomor kohir 425 dengan luas 1.000 meter persegi atau 1 hektar. Alasan inilah Pak Jaka menggugat Pak Ali ini. Baik, saya akan melanjutkan pembahasan mengenai dasar alasan tergugat sendiri. Sebenarnya hak untuk tergugat mengenai esensi bantahan terhadap pokok-pokok perkara ini berisi alasan dan juga penegasan yang sengaja dibuat dan dikemukakan oleh tergugat, baik dengan lisan maupun dengan tulisan, dengan maksud untuk melumpuhkan kebenaran dalil atau alasan gugatan yang dituangkan tergugat dalam jawaban, bahwa gugatan dari penggugat pihak-pihaknya masih kurang lengkap. Hal ini karena di dalam gugatan dari penggugat halaman 2, poin nomor 1 dan 2 mendalilkan bahwa pembuatan akta jual beli nomor 25 garis miring angka Romawi 1 garis miring 2016 yang dikeluarkan oleh PPAT Akbar SH atas tanah objek sengketa tersebut dengan nomor parcel 305, nomor kohir 545 dengan luas tanah 2.500 meter persegi. Di atas namakan anak penggugat yaitu Diana
Ini berarti Diana yang merupakan anak penggugat harus dilibatkan dalam gugatan ini sebagai penggugat ataupun tergugat, karena saat ini Diana telah dewasa dan telah dianggap cakap dalam bertindak perjanjian atau dalam gugatan para penggugat. Sehingga hal tersebut berdasarkan jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 144 K/SIP/1975 pada tanggal 8 bulan Juni tahun 1976. Gugatan harus dinyatakan kurang sempurna dan tidak dapat diterima karena ada kesalahan formil. Masih terdapat pihak lain tetapi tidak turut sebagai tergugat, sehingga gugatan kurang lengkap pihak-pihaknya. Karena dalam konteks permasalahan ini pihak tergugat dapat membuktikan bahwa tanah sengketa dengan nomor parcel 305 nomor kohir 545 dengan luas 2.500 meter persegi adalah hak milik dari pihak tergugat dengan bukti letter C Desa Goyang Senggol, Kecamatan Guyon Waton, Kabupaten Jember, sehingga pihak tergugat memiliki bukti hak milik atas tanah sengketa tersebut. Baik, setelah mendengar penjelasan dari rekan saya, berikutnya saya akan menjelaskan mengenai bukti-bukti yang digunakan oleh penggugat dan tergugat dalam kasus ini. Ada 3 bukti yang digunakan. Bukti yang pertama yaitu fotokopi akta jual beli dengan nomor 25/I/2013 yang dikeluarkan oleh PPAT Akbar Ferdi SH. Kemudian bukti yang kedua yaitu fotokopi sertifikat tanah dengan nomor 01225. Dan bukti yang ketiga yaitu ada buku letter C Desa Goyang Senggol, Kecamatan Guyon Waton, Kabupaten Jember. Baik, yang selanjutnya yaitu poin kesimpulan. Kesimpulan dari kasus yang telah kita simak dari awal hingga akhir ini, bahwa dalam hal ini pihak tergugat digolongkan telah melakukan perbuatan melawan hukum. Karena apa? Karena telah mengolah benda tidak bergerak milik orang lain, yaitu sebidang tanah. Hal itu sudah sesuai dengan salah satu pasal yang ada di Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau bertolak ketu yang disingkat dengan BW. Nah, pasal yang dimaksud adalah pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Nah, setelah terjadi proses jual beli tanah sawah yaitu pada tanggal 21 Maret 2012, pihak penggugat kemudian membuat sertifikat tanah dengan nomor 01225 dan kemudian tanah tersebut dikelola oleh pihak penggugat. Namun sekitar bulan Oktober 2019 pihak tergugat menggarap tanah sawah dengan nomor parcel 245, nomor kohirnya 425 dan luas 1000 meter persegi secara melawan hukum. Hal ini dilakukan oleh pihak tergugat karena pihak tergugat tidak mengetahui bahwa tanah tersebut telah dibeli dan telah bersertifikat atas nama pihak penggugat. Sebenarnya pihak tergugat masih memiliki hak atas tanah tersebut dengan bukti buku letter C Desa Goyang Senggol, Kecamatan Guyon Waton, Kabupaten Jember. Namun dalam hal ini, pihak tergugat telah melewati batas waktu untuk mengajukan keberatan karena si pihak penggugat telah memiliki sertifikat atas tanah tersebut, yang hal itu sudah tidak bisa diganggu gugat karena telah ada sejak 5 tahun yang lalu. Nah, batas waktu untuk mengajukan keberatan atas sertifikat tanah tersebut itu hanya 5 tahun. Jadi pihak tergugat itu tidak
berhak untuk mengajukan keberatan atas sertifikat tanah tersebut. Nah, dari sini kita dapat ketahui bahwa pihak tergugat telah tidak memiliki hak atas tanah sama sekali karena pihak penggugat memiliki sertifikat tanah yang sudah sah. Ya, terima kasih. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nofir Aferi. Di sini saya akan menjelaskan tentang putusan hakim dalam kasus tersebut. Namun di sini saya sebelum lanjut ke putusan hakim dalam kasus tersebut, di sini saya akan sedikit menjelaskan pengertian putusan hakim. Apa sih itu? Putusan hakim yakni suatu proses di muka pengadilan untuk memperoleh putusan hakim. Nah, putusan hakim atau lazim disebut dengan istilah putusan pengadilan merupakan suatu yang sangat diinginkan atau dinantikan oleh pihak-pihak yang bersengketa guna menyelesaikan sengketa di antara mereka dengan sebaik-baiknya. Sebab dengan putusan hakim tersebut, pihak-pihak yang bersengketa mengharapkan adanya kepastian hukum dan keadilan dalam perkara yang mereka hadapi. Jadi di sini dapat disimpulkan bahwa putusan hakim merupakan suatu putusan yang dikeluarkan oleh hakim untuk hasil yang telah ditentukan sebagaimana persidangan antara kedua belah pihak yang bersengketa. Mungkin lanjut ke putusan hakim dalam kasus tersebut, yakni dalam bab pertama yaitu dalam pokok perkaranya, yaitu yang poin pertama menyatakan tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum. Di sini kenapa tergugat melakukan perbuatan melawan hukum? Karena tergugat sudah menggunakan tanah milik penggugat. Di sini tergugat itu mengolah tanah yang sudah dimiliki oleh penggugat secara sah. Lalu untuk poin kedua, menghukum tergugat membayar ganti rugi terhadap penggugat sebesar 83 juta. Kenapa jumlahnya sekitar sangat banyak itu? Karena di sini sudah sesuai dengan perhitungan tanah pengolah tanah yang dilakukan oleh tergugat terhadap tanah penggugat tersebut. Lalu untuk poin ketiga, menyatakan tanah sawah dengan nomor parsil 305 dan nomor 545 yakni dengan luas 2.500 meter persegi. Tanah tersebut sudah sah milik dan benar milik penggugat. Lalu untuk poin keempat, memerintahkan tergugat untuk mengosongkan tanah sawah dengan nomor parcel tersebut dengan luas 2.500 meter persegi, karena di sini sudah tertera ya bahwa tanah tersebut sudah sah dimiliki oleh penggugat. Lalu untuk putusan hakim yang sebab yang dalam rekovensi, yakni yang poin pertama yaitu menyatakan gugatan penggugat rekovensi atau tergugat konvensi dinyatakan tidak dapat diterima. Nah, kenapa kok tidak dapat diterima? Karena berdasarkan pasal 32 ayat 2 PP Pendaftaran Tanah, dalam hal itu suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan etikat baik dan secara nyata menguasainya. Maka pihak yang merasa mempunyai hak tersebut tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hal tersebut apabila dalam waktu 5 tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu. Itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan kepala kantor pertahanan yang bersangkutan, ataupun tidak mengajukan gugatan ke pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut. Jadi di sini dalam pasal 32 ayat 2 itu menjelaskan apabila tergugat tidak melakukan keberatan atau mengajukan keberatan ke pengadilan dalam kurun waktu lebih dari 5 tahun, maka hal itu dinyatakan tidak sah atau tidak sesuai dengan prosedur hukum. Lalu untuk poin kedua, menerima pengajuan jawaban atas gugatan penggugat, yang dimana tergugat dapat membuktikan tanah sengketa bernama parcel 305 nomor 245 545 dengan luas 2.500
persegi. Dalam hal itu tergugat punya bukti letter C. Dengan hal itu tergugat itu sangat ingin menguasai atau berpendirian kekeh tentang kepunyaannya terhadap tanah tersebut karena sudah mempunyai bukti letter C di desa Goyang Senggol, kecamatan Buyon Waton, Kabupaten Jember. Namun dalam hal ini tergugat itu melakukan keberatan atau mengajukan keberatan ke pengadilan itu sudah melebihi kurun waktu lebih dari 5 tahun yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa siapa saja yang mengaku hak tanah itu lebih dari 5 tahun maka tidak sesuai dengan prosedur pasal yang terdapat pada pasal 32 ayat 2. Mungkin dari saya cukup itu saja. Apabila ada salah kata